Cek mic. Halo semuanya, selamat datang di Sun Smokers, channel tontonan mbak-mbak favorit kalian yang ada di TikTok. Halo cuy, apa kabar? Gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap sehat dan gua doain tetap sehat, amin. Dan kali ini gua bakal membahas sebuah film lawas yang berjudul A Real Young Girl. Dan film ini menceritakan tentang seorang wanita yang rela dijelajahi oleh pria satu kampung demi menyembuhkan penyakit misterius yang ia derita cuy. Walalalala, seperti apakah ceritanya? Oke deh, gak usah lama-lama, mending kita mulai aja dan intro. Di awal film kita akan bertemu dengan wanita cantik yang bernama Alice. Di usianya yang baru 14 tahun ini, ia baru aja mulai libur sekolah di asrama wanita dan ia berniat menghabiskan liburan musim panas di rumah orang tuanya selama 1 bulan. Tapi baru mulai libur, ia sudah bosan karena tiap liburan setahun sekali ia hanya di rumah aja. Sialnya lagi, sejak kecil dia ini punya penyakit yang sangat misterius, di mana ia hanya bisa merasa bahagia dan terhibur jika ia dapat melihat semangat dari para mas-mas yang begitu kokoh dan besar. Walalalala. Apalagi jika ia dijelajahi dan diajak belajar bersama. Waduh, hubungan antara Alice dan orang tuanya juga sangat canggung hingga kebosanannya pun meningkat. Bisa dikatakan seperti minyak dan air yang tak pernah bersatu. Waduh. Alice yang sangat bosan itu tiba-tiba dengan sengaja menjatuhkan sendoknya. Lalu ia mencoba bereksperimen dengan memasukkan sendok itu ke dalam roti lapis basahnya. Waduh. Gak cukup sampai di situ aja, Alice lalu pergi ke lapangan belakang rumah untuk menikmati kehangatan tubuhnya yang dihempas dinginnya angin malam. Wajar. Tapi di balik itu, Alice adalah anak yang hobi menulis buku harian. Ia menulis setiap kegiatannya mulai dari enggak-enggak sampai yang iya-iya. Bahkan ia juga sering menulis kegiatannya waktu di asrama yang sering bermain roti lapis legitnya di saat semua temannya tidur. Bahkan ia hampir ketahuan oleh pengawas asrama. Selain itu, Alice juga hobi hisap surya di WC sendirian sampai-sampai ia cuekin sahabatnya yang bernama Martin. Selama liburan, keseharian Alice diisi dengan membantu orang tuanya mengurus peternakan. Di sana, ia sering bertemu pembantu ayahnya yang bernama Mas Pono, yang sering ngintipin Alice yang enggak suka pakai celana saat membantu orang tuanya. Walalalala. Sesekali waktu, ia pun juga sering pergi liburan bareng Martin ke pantai. Tujuannya nggak lain dan nggak bukan adalah pengen nyari mas-mas yang semangatnya sangat kokoh berdiri. Martin pun sering merasa iri saat melihat Alice bisa dengan mudahnya mendapat jatah dari mas-mas yang baru aja dikenal. Hari pun berganti, saat Alice sedang berjemur, si ayah sedang menginterview mas-mas yang melamar kerja di ladang ayahnya. Mas-mas ini bernama Pierre. Tanpa sengaja, Alice melihat Mas Pierre ini dan ia pun langsung terpesona dengan kegagahan tubuh Pierre. Karena menurutnya Pierre berbeda dari mas-mas yang lain, dan bisa dikatakan inilah pertama kalinya Alice merasakan indahnya jatuh cinta pada pandangan pertama. Teteo. Alice kemudian bertanya kepada ibunya bagaimana dulu dia dan sang ayah bertemu sampai bisa menikah. Dengan tenang ibunya menjawab bahwa semua berawal dari cinta dari dua belah pihak hingga mereka memutuskan untuk menikah. Lalu kini telah hidup bersama selama belasan tahun. Setelah itu ibu memberikan sepeda miliknya dulu saat umurnya sama dengan Alice. Dengan sepeda pemberian ibunya itu, Alice pergi menuju ke pabrik mebel tempat Pierre bekerja. Tanpa pikir panjang, ia langsung menggoda pimpinan pabrik agar bisa bekerja di tempat tersebut. Tapi di sana ia tidak cari uang, melainkan hanya ingin ketemu sekaligus melihat si Pierre secara langsung. Sialnya Pierre tergolong orang yang cuek dan ia nggak tertarik sama sekali dengan Alice. Meski begitu, Alice gak menyerah karena esoknya dia datang ke tempat pemotongan kayu itu lagi. Ia terus mengamati Pierre dari kejauhan sampai-sampai ia menghayal ia diikat di tengah padang pasir yang sangat panas. Lalu Pierre memasukkan cacing ke dalam roti lapis legitnya. Walalala. Alice penasaran banget gimana caranya bikin cowok tertarik padanya. Ia pun pergi ke sebuah warung acep-acep untuk mengamati pria-pria metal.
Tapi sialnya salah satu dari mereka malah mengikuti Alice saat dia dalam perjalanan pulang, dan selama di perjalanan ia selalu diwalalala. Penelitian Alice terus berlanjut. Ia pergi ke sebuah pesta dansa. Di sana dengan jelas ia melihat bagaimana para pasangan itu saling seruduk dengan mesra dengan penuh rasa kasih sayang. Hal yang tak pernah ia lihat sebelumnya karena biasanya ia melakukan itu tanpa kasih sayang. Alhasil ia pun berdandan seperti orang dewasa lalu pergi ke Dufan cabang Inggris. Sialnya saat naik roller coaster ia malah bertemu dengan Pak D yang suka pamerin semangatnya yang sangat besar dan kokoh di depan umum. Semakin hari semakin Alice dibuat penasaran dengan Pierre. Ia pun selalu mengikuti kemanapun Pierre pergi. Bahkan saat Pierre sedang buang air kecil, Alice pun terus mengikutinya sampai akhirnya mereka berdua malah belajar mandiri. Walalala. Sejak saat itu timbullah rasa cinta di antara mereka berdua. Tapi karena Alice ini masih tergolong sebagai remaja labil, ia tiba-tiba meninggalkan Pierre tanpa sebab. Beberapa hari telah berlalu. Di suatu hari Pierre datang ke rumah Alice. Ia berniat untuk menjemputnya berkencan. Tapi sialnya ayahnya Alice nggak merestui kencan itu, apalagi jadi kekasihnya. Karena Pierre cuma karyawan pemotong kayu. Tapi itu semua nggak jadi penghalang cinta mereka berdua. Terlihat Alice sudah menunggu Pierre di dalam mobil dan mengancam Pierre harus mengajaknya berkencan. Jika tidak, maka mobilnya akan dihancurkan. Pierre pun gak bisa berbuat apa-apa dan ia kemudian membawa Alice ke lahan kosong yang banyak semak-semaknya. Di sana mereka kemudian saling seruduk dengan penuh kasih sayang untuk pertama kalinya. Pierre yang tadinya gak pernah ngomong kini mulai mau bicara kepada Alice dan ia bertanya kapan mereka bisa belajar bareng. Dengan semangat Alice mengatakan ia ingin belajar bersamanya tepat di tengah malam di kamarnya. Anjir. Malam harinya Pierre terus kepikiran sehingga membuat ia menjadi gak tenang. Ia pun juga jadi gak betah berada di rumah karena ibunya selalu aja minta uang jajan padanya. Akhirnya karena sudah muak ia pun bergegas pergi ke rumah untuk bersenang-senang bersama Alice. Bersamaan dengan itu Alice tampak gelisah karena Mas Pierre gak kunjung datang. Dan pagi pun menjelang. Alice yang baru bangun kaget melihat ladang jagungnya penuh dengan para polisi. Ternyata mereka menemukan Mas Pierre yang ia tunggu-tunggu semalaman berada di ladang itu sudah COD dengan malaikat. Ia meninggoy karena terkena jebakan babi milik ayahnya. Meski begitu tak ada raut kesedihan sedikit pun di wajah Alice. Ia kemudian mengemasi buku hariannya dan bersiap pergi untuk mencari mas-mas yang lain dan filmnya pun tamat. Anjir. Sakit loh memang. Ya memang sakit sih nih orang, memang gak tahu sih menurut gue hyper itu sebuah penyakit kelainan atau gimana, tapi ya gimana ya, menurut gue itu sakit sih. Bagaimana kalau menurut kalian gimana deh? Gue nggak paham cuy. Kalau menurut kalian, mari kita bertukar pikiran di kolom komentar ya. Menurut kalian gimana tentang film ini? Ada nggak? Kalian punya nggak teman seperti Mbak Alice ini? Kalau ada tulis aja cuy. Nanti kita bertukar pikiran. Gue suka kalau ngobrol kayak gitu. Oke deh. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai akhir. Saya mau undur. See you next time dan dadah.